Iya, ada suara-suara ya, suara motor mau di starter ya. Kita lanjut saja, yang apa dilihatin saja sambil diikutin gitu ya. Nah, materi kita hari ini tentang layar sudah, kita ke blok. Seperti biasa, untuk masuk ke blok, properti dan lain-lain, ya ke sini ya. Itu sebaiknya unit dimasukkan. Kita mulai dengan limit dulu ya, limits. Ya, kita ambil 3 atau 420,297. Limit, terus masuk grid, gridnya 10, grid lagi, pilih limit, kita jawab dengan no. Terakhir zoom all. Nah, unit masukkan dulu. Ya, kalau kemarin kan cuma latihan draw dan modifikasi ya. Ketika kita sudah mau masuk ke blok dan lain-lain, ke sini ya, layer, terutama di blok ini, masukkan unit. Units, ya dipastikan dulu unitnya. Di sini jangan sampai salah unitnya ya, karena nanti dia jadi kecil gitu ya, bloknya jadi kecil. Karena 1 inci, 1 inci itu 1/25 ya. Kita pindahkan ke milimeter. Ya, ya ini juga boleh. Kalau mau dirubah silakan. Saya rubah saja ini 2 angka saja ya. Kalau sudah, oke. Ya, di sini unitnya sudah ke milimeter. Walaupun defaultnya, walaupun saya sudah setel default ya. Nah, untuk ini, untuk melihat defaultnya, klik kanan mouse-nya bisa pilih option atau ketik option. Option, ya defaultnya itu ada di sini ya. Ya, di sini defaultnya sudah milimeter. Artinya kalau kita nggak pernah masukkan apa-apa, satuan, maka nanti ketika di print defaultnya akan ke milimeter gitu ya. Cuma ada cumanya. Ada beberapa yang sudah menganggap dia masih satuannya ke satuan inci atau satuan apa gitu ya. Nah, untuk memastikan kita pakai units. Next kita coba buat sebuah garis tepi. Garis ya. Kalau ini A3 berarti dari 20 ya. 20,10. Ya, 20,10 ke sini. Kita pastiin aja sama-sama nih. Ini kan tadi 420. Ini diperhatikan ada angka di sini nih. Ya, ada angka. Ortonya diaktifin. Kira-kira dia 420 jadi 390 ya, sekitar 390. 390. Ya, ke atas ini kan 287. 287 sekitar 277. Ini ada angka di sini kelihatan. Ya, cuma ketika saya tarik angkanya ikut naik turun ya. 277. 277. Bentar. Sana, tarik saja. Tempel ke sini. Endpoint-nya aktifkan. Iya, baru dilebihkan boleh atau endpoint-nya ditambah dengan siku perpendik. Saya lebihkan saja, ntar ya. Lalu kita trim, enter. Iya, kita buat garis tepi ya. Ya. Di sini saya sudah siapkan tadi di mana ya? Cari dulu ya blok. Pengajaran yang gambar ini jam kuliah.
Ini dia. Kita open. Blok minggu lalu sudah kan ya? Sudah Pak. Sudah kan ya? Ya, kalau sudah kita ke temannya blok. Temannya blok itu atribut. Ya. Jadi ada ini karena dia satu apa? Satu golongan perintah gitu ya, ada atribut di dalamnya. Ya. Kalau yang belum paham dengan blok, ya kita ini saja ya. Kita buat dulu. Misalnya saya punya sebuah lingkaran. Ya, ini yang belum sempat perhatikan dengan blok ya. Terus saya buat sebuah garisnya bebas ya, ini gambar bebas. Ya, terus kita masuk ke create block. Suaranya lu belum ya? Ya, suaranya saya suka lupa. Create block atau ketik block boleh ya, ketik block atau klik create di situ ya. Saya ketik block sama saja. Ya, terus kita tentukan apa titik ininya dulu, titik kursor. Ya, kursornya simpan di sini. Ya, terus select objek yang akan dijadikan blok. Dua ini misalnya, blok, enter. Ya, kita satuannya di sini yang penting ya, satuannya milimeter. Sudah milimeter ya. Kalau inci dia jadi lebih besar tuh, jadi 25 kali. 1/25 ya. Kalau sudah oke saja. Namanya lupa. Namanya di sini saya simpan dengan nama contoh. Contoh satu ya. Nanti ada beberapa blok yang harus kita simpan. Kalau sudah oke. Nah, nanti kalau untuk manggil tinggal di insert di sini. Ya, kalau mau manggil yang blok yang sama tinggal klik ini. Mau disimpan di mana ya? Klik lagi, mau disimpan di mana? Itu yang disebut dengan blok ya. Lihat saja, jangan takut ya, sudah ada bloknya di sini. Ini apa nih? Ini blok editor. Kalau mau diedit, klik saja contoh di sini ya. Iya, ini cuma mau ditambahin deskripsinya apa. Ini contoh hari ini misalnya. Blok. Oh, ini blok definition. Ya, dari sini bisa dirubah. Misalnya di rotate ya. Rotate. Nah, ini apa tambahan untuk blok. Kalau kita tambahin ke blok ya. Ya, tambahin ke blok. Oke. Ntar gitu ya. Kalau sudah close blok nanti boleh disimpan dulu, kita langsung close saja. Simpannya ada di ya ya blok editor ya. Ada di save blok. Close ya. Sehingga kalau kita panggil lagi nih si blok ada tambahan tuh. Tambahannya sebuah garis gitu ya. Jadi untuk edit blok. Blok di dalam blok juga bisa ya. Kita tambahin nih sebuah lingkaran di sini. Ya. Kemudian kita buat blok create blok contoh 2. Contoh 1 kita tambah angka 2. Nah, contoh 2 pick pointnya mana? Ini. Select objek blok ini dengan blok ini. Ya, jadi blok di dalam blok boleh. Kalau sudah satuannya dipastikan milimeter, oke. Ya, di sini ada 2 blok. Ya, itu kalau yang untuk blok ya. Untuk menyimpan blok ke tempat lain, kita pakai WBlock. Ini nanti terakhir aja ya, ini cuma ini saja. Terakhir karena kita akan buat blok ini ya.
W-block. Objek mana yang akan kita simpan gitu ya? Pick point di sini ya. Terus source-nya dari, atau langsung saja source-nya dari objek blok contoh 1. Ya, saya ambil contoh 1. Terus disimpan di mana? Simpannya, ini pastikan ya tempat nyimpannya. Karena kadang-kadang orang nggak perhatiin, nah, nyarinya susah. Kita pastikan dia ada di, untuk nyimpan blok. Ya, blok yang sudah kamu buat, terus mau disimpan, pakai perintah write wblock, write block ya. Saya simpan di chat mesin semester 3. Ini contoh 1 ya. Contoh 1, save. Oke. Iya. Save ya. Kalau sudah, oke. Ya. Misalnya kamu ke drawing 2 nih ya. Drawing 1, drawing 2. Kemudian insert. Insert. Push. Nah, nyimpennya tadi jangan lupa. Nyimpennya di data pengajaran. Ya, pasti beda ya ini ya. Pasti beda lah. Ya, contoh DWG nih, bro. Bloknya ya, open. Oke. Ya, dia langsung ke sini. Skalanya 1:1, oke gitu ya. Sehingga nanti kalau mau di sini kita lihat ya, blok di sini sudah ada 1. Ya, yang di drawing 1 ada di, ya contoh 1, contoh 2. Di drawing 2 cuma ada 1. Kita baru manggil 1 ya. Itu untuk nyimpan blok. Ya, kita kembali ke drawing 1. Kita akan buat kepala gambar. Untuk membuat atribut. Di dalam blok itu ada atribut. Teman-temannya blok itu ada atribut ya. Sekalian saja kita membuat kepala gambar. Ini atributnya. Sekali contoh saja ya. Berapa nih? 15, 9, 9, 9, 7, 9, 7. Ya, 15, 9, 9, 9, 7, 9, 7. Ya, drawing 2-nya saya tutup aja ya. Mengganggu ya. Ya Allah. Ya, kenapa? Ya, ya. Maaf Ya, Pak, ini ya, itu. ingat ya. Maaf ya Pak. Ya, oke. 15, 9, 9, 9, 7, 9, 7. Ini ya kita offset. Offset, enter. 15. Sembilan, 9, 9, 97, 97. 9, 7, 9, 7. Ya, kalau mau ini silakan di screenshot ya. Di screenshot atau di apa ini. Atau bukanya jangan pakai ini ya. Bukanya, ini kok jadi lambat ini. Ini pakai, maksudnya kalau ini dicari sendiri ya, dicari pasti dapat lah ya. Atau buat saja garis-garis, tebak-tebak aja ya. Tebak-tebak saja. Ini
Terus di sini 14, 15, 21, 15. 14, 15, 21, 15. Ya, maksudnya ini sekalian bikin apa? Sekalian belajar ini tentang apa? Atribut, sekalian buat kepala gambarnya. Biasanya menggunakan atribut itu kepala gambar. Aduh, lupa lagi. 14, 15, 21, 15. 14, 15, back offset. 21, 15. X. Ini kayaknya ada kelebihan ya. Kelebihan 1 ini. 15 tambah ini 36. Ini 29. Oh iya sama. 22, 17, 55. 22, 17, 55. 22, 17, 55. Nah, ini saya hafal nih. 7, 7, 7. Ya, kalau sudah tinggal di trim. Ntar kita trim yang ini. Oke, zoom, zoom, Z, Z enter, zoom, kita pilih saja. Ya, ini akan kita zoom. Next kita trim. Trim enter, select object enter. Ya ini dan di sini yang bawah dulu. Ini sampai sini, yang ini sampai sini. Terus ini diapalin saja ya. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Terus yang atas itu sampai 7, yang ke 7 ya. Iya, ini juga. Iya, oh ini tambah satu lagi, skala. Kalau sudah, ntar yang lainnya tinggal di delete. Iya, oh ini juga ya satu ya, nanti belakangan. Next kita buat teks. Kita buat teks ya. Teks. Teks itu pakai X ya, teks. Ya, teks. Bukan saja di salah satu ini ya, di salah satu apa? Di salah satunya apa nih? Kuantitas skala. Ya, saya simpan di sini skala. Pakai bahasa Indonesia ya, skala. Sorry, saya ulang teks. X. Start point-nya dulu ya, start point-nya di sini. Iya, terus tingginya berapa? Tingginya ini kan 9 ya. 9 berarti bisa kurang 2, kurang 2 jadi 5 ya. Kurang 2 di atas, kurang 2 di bawah. Ya, jadi 5. 5, 3 ya, 3. Coba aja kalau salah tinggal diganti. Teksnya apa? Teksnya skala. Ya, ternyata benar 3 ya. Naikin dikit kira-kira kemana ya di sini. Ya, di copy. Copy. Ya, kira-kira ke sini.
Ini butuh gak ya? Tidak ya, kayak nggak butuh di sini ya. Digambar tanggal dan nama, ya, tanggal nama. Iya, di sini klik 2 kali saja. Digambar. Terus ini di copy lagi, copy. Digambar, nih diperiksa. Diklik 2 kali. Diklik, diperiksa. Ini hasil kopian ya. Ya di copy saja juga ya. Boleh pakai teks, boleh ya. Teks saja di sini. Digambar, diperiksa. Ini tanggal dan nama. Ya ini beda ya, ini beda ukurannya. Jadi kita fokus dulu ke sini. Kuantitas, kuantitas. Kuantitas TR. Ya, kuantitas. Kuantitas itu jumlah, jumlah ya. Teks. Di sini, nanti ngaturnya belakangan saja ya. Tulis saya dulu. Terus jumlah. Tingginya berapa? 3. Tinggi 3. Terus rotationnya 0. Ya, terus baru teksnya. Jumlah. Ya, jumlahnya kita baru diatur terakhir. Pas kita ngatur ini, usahakan ini tidak aktif. Kalau aktif bikin susah ya. Apa namanya itu si objek snap tidak aktif. Oke, terus kita copy. Ya, di copy saja sembarang. Dia nanti diatur belakangan. Yang penting tingginya sama nih. Ya, tingginya dulu yang kita atur. Jumlah nama bagian, nama bahan, apa nama bagian ya, part. Nama benda kerja, nomor benda, nomor bagian, material, size, dan remake. Remake ya, remark ya, remark ya. Jumlah ini nama bagian. Klik 2 kali dengan cepat ya. Nama bagian. Ini biasanya disingkat NOBAK. Nomor bak, nomor bagian. Ini oh iya. Tunggu. 1, 2, 3 ini ya. Ini kita delete. Lagi. Frame. Select yang ini ya. Material. Material itu bahan. Bahan ya biasanya bahan apa? Bahan benda kerjanya. Terus ukuran keterangan. Ukuran keterangan. Ini 3. Enter. Ya di copy dulu. Copy. Ini ke sini. Supaya tingginya sama nih. Nanti atur ininya belakangan. Ini 3 udah benar. Ini 2. Ya, yang ini 1.
ini revisi. Ya, tinggal diatur ini ya, apa letaknya. Ya, ini juga ya, bagusnya si apa ortonya diaktifkan ya. Iya, supaya dia nggak turun ke bawah. Keterangan, nomor bagian, nama bagian. Ya, bahan juga kalau kurang. Nah, ini akan kita jadikan sebuah blok yang isinya nanti bisa secara otomatis dia muncul gitu ya. Nah, ini kena ada satu garis, ada dua garis yang terlalu panjang ya. Ada dua garis yang terlalu panjang, kita potong. Kita potong, aktifkan si intersection-nya. Ya, intersection ini ya, diaktifkan. Ya, kita break. Break pakai yang ini, pakai break at point. Ini nggak ada versi ketiknya ya. Udah berapa kali saya cari, coba udah nggak ada versi ketiknya. Jadi harus versi klik. Klik di sini ya. Klik ini. Nah, pilih objek yang akan kita break, yang ini ya, terlalu panjang ini. Terus di break di mana? Di break di sini nih. Nah, ini ya, lupa diaktifin. Iya. Next kita break yang ini. Enter. Garis ini kita break. Titik breaknya. Sorry. Ya ini nggak sekali lagi ya, kalau kita breaknya pakai versi break, nggak ada ini apa, nggak berupa titik, kita ambil dari sini, modify, break at point. Pilih ini, enter, kita pilih, klik ya. Ini udah jadi dua, ya jadi dua apa, kepotong ya, jadi dua kepotong di sini. Undo. Kita jadikan dia blok. Iya, kita jadikan dia blok. Poinnya biasanya ngambil di sini ya, di ujung kanan. Ya, objeknya yang mana? Objeknya ini. Ya, ini nggak keambil. Terus enter. Namakan, namanya kepala gambar. Kepala gambar gitu ya. Eh, karena ada dua nanti yang jadi kepala gambar ya. Ini ya oke, ini nama kepala gambar yang belakangan nanti. Kalau mau dikasih keterangan silakan. Pastikan dia milimeter ya. Di sini harus dipastikan satuannya milimeter. Supaya nanti kalau di insert dia ke milimeter. Oke. Di sini sudah ada namanya kepala gambar. Ya. Sekarang kita coba atribut. Ya. Atribut. Oh iya, tunggu. Kita ini ya. Tapi depth ya. Depth. Depth. Tunggu ya. Saya agak lupa nih perintahnya. Perintah ketiknya, masalahnya perintah kliknya. Ya, saya coba reference. Ini kali ya. Ini kalau ini bukan. Ya, perintahnya create, define, manage, block, iya, insert. Nah, saya lupa perintahnya. Jadi repot nih. Define, create, manage, block, edit. Nah, ini ya block.
Atribut edit ya. Nah ini ya, perintahnya AT ya. Klik atribut edit. Ya ini agak ini ya, agak ribet gitu ya. Tapi nanti kalau sekali kita simpan, ini bisa membantu kita mempercepat gambar-gambar berikutnya. Perintahnya atribut edit. Nanti kalau kamu cari perintah kliknya, cari aja ini ya. Pokoknya ada atributnya lah. Di sini nggak ada ya. Kalau di depan sini nggak ada atribut edit. Ya, di insert nanti dicari perintah kliknya Mas ya, karena mahasiswa kan lebih suka perintah trade. Klik. Ketik saja att ya atribut edit enter. Di sini ya, atribut edit. Ya. Edit atribut one at a time, kita jawab dengan yes. Tunggu. Close. Ya. Mintanya jadi lupa itu ya. Lawan itu close ya. Nah, perintah kliknya ada gitu. Create block, write block, define attribute, manage block, block editor. Ini dia, edit reference. Ya, rep edit ya. Nah, ini agak harus diingat gitu ya, harus diingat gitu ya. Rep edit, referensi, karena dia akan jadi referensi. Rep edit, ya saya untung ingatnya editnya ya. Rep edit, select referensi, kita pilih objek ini ya. Ya. Ini dipastikan namanya kepala gambar, ya. Kalau sudah cukup oke. Ya. Ketika dia dijadikan referensi, kita lihat yang aktif cuma bagian ini saja, bagian yang jadi blok ini. Bagian ini enggak aktif. Di istilahnya diremang-remangkan ya. Oke ya. Nah, ini akan kita jadikan referensi. Next kita kembali ke sini, nanti kita baru masuk ke atribut. Atribut definisi. Ya, diikutin ya. Atau gini, supaya sama-sama ngikutin karena ini harus punya pengalaman. Kamu buat saja sebuah kotak. Sebuah kotak yang belum sempat buat ini. Sebuah kotak ya. Kotak begitu ya. Di copy kotaknya. Ya, ayo yang belum ini ya, belum nggak keburu buat ginian. Buat kotak, enter. Terus di copy beberapa kotak ya. Ya, kasih nama di sini. Misalnya apa nih? Namanya beda-beda ya. Saya copy ini saja. Ya bagi yang baru mau ngikutin tapi terlambat. Ini ya, saya copy. Ya, atau ya ketik teks ya. Ketik teks ya, sama-sama yuk. Ketik teks, enter. Start pointnya di sini. Ya, nggak apa-apa, nggak terlalu rapi. Tingginya, tentukan tingginya, saya tentukan 3. Tidak rotate. Terus teksnya apa? Teksnya apa misalnya nih? Skala. Enter. Ya. Copy aja ya, di copy ke bawah. Copy, ini saya copy. Aktifkan sini ya, copy ke bawah. Sekitar sini. Iya, oke ya. Nah, diganti namanya nih. Diganti dengan apa nih misalnya ya? Digambar. Ini diperiksa. Ya, terus ini di apa nih? Dilihat ya. Ya, buat saja seperti ini ya.
Ya, dibuat-buat saja seperti ini. Sudah, kalau sudah, ya, ketik rap edit. Kalau sudah ketik rap edit. Oh, enggak. Ketik buat blok dulu ya. Ini dijadikan satu blok. Kalau ini saya keluar dulu dari rap edit, close rap. Ini rap close ya. Saya keluar dulu dari rap edit, rap close, discharge ya. Oke. Nah, ini aktif ya. Ya, buat yang kayak seperti tadi, silakan ya. Seperti tadi dibuatkan, itu tadi saya discharge. Ya, dibuat apa, nama dan lain-lainnya. Ya, kalau sudah dibuat jadi blok. Nah, kalau sudah dibuat jadi blok, ketik blok ya. Nama buat beli namanya, mana pick point-nya, kursornya, select objek, mana objeknya, kasih nama. Kalau sudah oke. Okay. Ya, kalau sudah oke. Okay. Pastikan bloknya sudah ada di sini. Ya, sudah muncul. Ketika kamu klik ini insert, dia sudah ada muncul di sini. Ya, sudah ya semuanya? Nah, kenapa tadi saya putus di sini supaya bloknya nggak terlalu semuanya kena ya. Bloknya cuma ini saja yang kena. Saya pakai apa tadi? Break, break at point. Next kita ke wrap edit, wrap edit. Ya, pilih yang akan dijadikan referensi. Saya pilih yang sudah dijadikan blok ini. Pastikan dia namanya kepala gambar, oke. Ya, di sini dinonaktifkan yang tidak kelihatan di apa di off kan, bukan dinonaktifkan yang tadi off kan ya. Dia aktif tapi off ya, tapi ini nggak kelihatan gitu ya. Next kita masuk ke edit atribut ya, atribut definition. Nah, atribut definition di sini. Kita mulai dari mana nih? Jumlah biasanya judul ya. Judul, promnya apa? Ini nanti keterangannya nanti jangan sampai ini ya. Keterangannya harus jelas. Promnya harus jelas ya. Harus jelas jangan sampai nanti dia apa namanya konotasi dengan yang lain gitu ya. Konotasi artinya menimbulkan pemahaman yang lain karena masukinnya nggak ditunjukin di mana. Ya di sini kita namain nama gambar, nama gambar. Ya. Kalau sudah oke, ya judulnya juga salah nih kayaknya, ada yang kurang ya. Karena dia sama gede. Kalau kalau apa? Kalau nggak setuju, belum apa, masih salah, kita skip dulu. Saya skip dulu ya. Kemudian saya coba lagi dengan atribut ini ya di sini ya. Definition atribut. ATT def. ATT saja, ambil yang paling atas tuh atribut def. Ya, di sini judul. Di huruf besar, huruf kecil sama, nanti jadi huruf besar semua. Nama gambar. Ya, defaultnya biarkan kosong. Justification-nya dia nanti akan tertulis dari center. Atau kalau mau dia middle center. Ya, middle center kita coba ya ini dulu middle center. Text hex-nya 5. Ya, pasti lebih tinggi ya. Kalau sudah oke, ya. Kalau kita ngambil middle center maka aduh salah lagi ya. Jangan takut salah, unduh saja. Undo ya. Middle center
Iya. Tapi bagus juga nih karena salah, jadi persiapannya lebih banyak. Judul, judul, from, nama gambar, iya, default kosongkan, lab, kita middle center, saya tetap ambil middle center, ya ini 3, 5 ya, saya naikkan 5, kemudian saya simpan di sini. Ini yang saya pilih ini langsung jadi middle, jadi bukan huruf J-nya bukan di sini. Nah, saya klik di sini untuk jadi middle center ya. Middle center dari ruangan ini. Klik aja langsung, klik, ya. Kalau misalnya masih ini, tinggal dipilih, tentukan apa tempat yang ininya di mana gitu ya. Tempat yang pastinya di mana, naikin sedikit, ya di situ. Judul ya, terus enter kalau sudah. Ya, masukkan yang baru, institusi. Bolehlah sama ya, institusi, institusi, institusi. Di sini kita namain nama kampus. Kampusnya apa ya? Apa nama kantor atau apalah, panjang boleh silakan. Terus di sini juga sama, kita ambil middle center. Ya, 5. Oke. Institusi saya klik di sini ya. Perhatikan di kursornya ya, di kursornya bukan di tulisannya. Kursornya kamu simpan di sini, nanti akan ada pas di tengah-tengah sini. Ya, oke. Kalau nggak setuju tinggal dipindahin bisa ya. Ini masih dalam status referensi. Masih dalam status referensi. Next kita enter. Skala. Ya, di sini kita tulis skala gambar. Ya, ini ganti 3 ya, supaya muat ya, kalau ini kecil sekali. Ini di middle saja, tidak usah middle center, karena tulisannya cuma kecil sedikit ya. Kita letakin di sini ya. Ya, skala. Kalau misalnya nggak puas, gampang, pindahin aja nih. Ini saya pindahin ke atas. Ya, nggak puas. Ya, repot nih ya, untuk nyimpan-nyimpannya. Kalau sudah enter, next. Skala digambar kita masukkan apa nih? Di sini tanggal ya. Digambar itu tanggal dan nama. Oke ya. Tanggal, TGL ya. Tanggal, TGL tanggal digambar. Ya, sama di sini lab. Kalau sudah oke. Okay. Ya, ini tanggal, enter. Sama tanggal juga, TGL. Cuma ini tanggal diperiksa. Untuk promnya sekali lagi harus jelas dan tidak menimbulkan persepsi lain. Tanggal diperiksa. Lab, oke. Okay. Tanggal diperiksa saya simpan di sini. Enter.
Sekali lagi nama. Nama dosen misalnya, nama dosen. F3, oke. Sama-sama nama, sama-sama tanggal, cuma yang satu jadi nama dosen. Dan itu saja dulu ya, yang ini. Oh ya, satu lagi nih tambahin, nanggung. Satu lagi, nomor. Nomor apa nomor ya? Nomor gambar. Ini 5, lebih gede. Kalau sudah oke, kita tulis di sini. Iya. Ya, kalau sudah kita pakai wrap lagi, perintahnya masukkan wrap. Tadi wrap edit, sekarang wrap close. Ya, wrap close. Ya, jangan lupa disimpan. Wrap close terus disimpan. Save. Kalau sudah oke. Iya, kita perhatikan di sini ada kepala gambar ya yang memiliki atribut. Untuk menginsert, memasukkan si atribut ini, ya, ini saya coba ya di delete, saya delete. Ya, kemudian saya insert. Insertnya ada di sini ya, insert, cari di sini insert, enter, insert, kepala gambar. Ada 3 yang bisa diinsert, contoh 1, contoh 2, dan kepala gambar. Saya pilih kepala gambar. Pastikan di sini nggak dieksploit. Kalau dieksploit dia akan jadi gambar biasa tanpa atribut. Nah, ekspornya jangan sampai ke klik gitu maksudnya. Ya. Kalau sudah kita oke. Nah, dia nanya mau nyimpan di mana nih? Saya pakai app ya, masih ingat itu ya, Object Snap. App, enter dari ujung sini, dengan ujung sini ya. Iya, terus dia nanya skalanya berapa? Skalanya 1:1, oke. Dia akan nanya nama gambarnya apa? Nama gambarnya misalnya apa nih? Obeng. Obeng, yang obeng ya, obeng tang. Gambar apa? Mesin bubut. Mesin bubut. Nama kampusnya Politeknik Negeri Jakarta. Pastikan kalau dia huruf besar, misalnya mesin bubutnya pakai huruf besar, nanti dia huruf besar semua. Kalau di sini huruf kecil, berarti huruf kecil. Skala gambar 1:1. Tanggal digambar, makanya saya bilang ya, jangan isi tanggal doang, nanti bingung. Tanggal apa nih? Ya, tanggal digambar misalnya tanggal 22 bulan 02 2002 gitu ya. Di sini 23 03 2003. Wah, setahun ini Pak. Ya, nggak apa-apa lah. Nama mahasiswa, siapa nih nama mahasiswanya? Faijal. Ya, Faijal, ini saja Rapi ya. Rapi, soalnya ada apa? Ada absensinya, nomor absensinya. Nama mahasiswa Rafi. Nah, Faijal yang jadi dosen ya. Nah, Faijal jadi dosen. Udah kesebut tadi. Faijal dosennya ya. Benar ya? Next, nomor gambar. Nomor gambar misalnya PNG, TM ya. TM dulu apa? PNG dulu. TM, MHS 09. Kalau sudah oke. Ya, lihat dia otomatis muncul di sini ya. Muncul di sini. Nah, misalnya Pak di sini kok apa namanya? Tanggalnya kelewatan gitu ya. Nah, gampang tinggal diedit. Ya, diklik 2 kali ya. Di sini diklik 2 kali. Yang mana yang akan kita edit? Ini ya tanggal di blok dulu, di blok text edit. Nah, kita ganti dengan 2,5. 2,5. Oke. Ya, jadi kecil nih.
Yang ini juga diedit. Dua koma lima. Oke, jadi begitu. Iya. Terus kalau misalnya edit ininya gimana Pak? Ya, ini sebenarnya saya malas ngajar ini ya karena biasanya disalahgunakan. Misalnya saya ngedit ya, edit ini. Nah, sekarang yang enggak ini diganti nih katanya jangan rapi, tapi siapa tadi? Muhammad Fajrul ya. Fajrul Rahman. Ganti dengan apa? Fajrul ya. Fajrul, nomor absensinya berapa tuh Fajrul tuh? Enggak ada. Ya, tebak aja lah nomor absensinya jadi 14. Terapi. Ini masa Fajrul 14. 03 gitu kan. Kalau sudah play. Oke. Nah, ini jadi Fajrul, ini jadi 0,3 gitu ya. Iya, jadi sekali buat bisa dibagi-bagi buat temen nih gitu ya. Ya, tentang ini, tentang atribut sudah ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan tentang atribut? Belum Pak. Ya, mudah-mudahan semuanya bisa ya, gampang ya. Atribut. Sebenarnya harusnya ada pertanyaan Pak, kalau atribut ini saya pakai di gambar berikutnya gimana gitu ya. Tadi sudah diinikan ya, pakai apa? W block ya, W block. Kita inikan dulu di W block ya. W block, enter. Ya. Pilih blok. Ya, blok apa yang akan kita simpan? Kepala gambar. Mau disimpan di mana? Namanya sama, kepala gambar. Satuannya milimeter ya. Ini Pak, ini sekali lagi satuan harus dipastikan benar-benar sesuai. Kalau enggak nanti dia gede banget ya. Misalnya kamu pakai inci. Nanti dia akan jadi 1 inci kan 25 milimeter gitu ya. Pastikan ya ini ya, tempatnya D, oke. Namanya kepala gambar. Tentang extensionnya biarkan saja DWG, nggak apa-apa, nggak pengaruh ya. Kalau sudah oke. Ya, dia tersimpan. Next, kita coba ke gambar berikutnya. Ya, drawing 3. Masukkan limit. Ya, 420,297. Bentar. Grid. Enter. Limit. Enter. No. Zoom. Oh. Ya, yang penting kita dapat nih pojokannya. Ya, kalau kita mau panggil nggak ada di sini ya, masih kosong nih. Ya, bloknya masih kosong. Ya, untuk manggilnya sama seperti tadi, insert. Insert ya, insert. Insert, enter. Browse, di browse dulu. Nyimpannya di mana tuh? Ya, kayaknya ya ini kepala gambar. Ini masih yang ada di sini ya. Kita lihat kepala gambar, oke. Open. Kalau sudah, pastikan tidak dieksploit sekali lagi. Pastikan tidak dieksploit, tidak dikasih klik di sini ya. Kalau dikasih klik, dia jadi gambar biasa. Jadi objek-objek saja. Oke. Tuh. Mau disimpan di mana? Nah, tentukan mau disimpan di mana nih. Klik di sini. Ya. Terus dia tanya arahnya, pastikan kemana. Terus dia tanya berapa skalanya, enter. Nah, masuknya di sini sama. Saya isi tanggal saja ya. Tanggal 22,22,22. Oke. Pak, nggak ada bulan begini. Oh iya ya. Walaupun asal-asalan nggak boleh bohong juga ya. Bulan 22 nggak ada. Kalau sudah oke. Apa yang salah di sini? Salahnya skalanya adalah 1 ya, skala 1. Iya, skalanya ini yang salah nih. Milimeter ya. Oke, kita ulang. Delete dulu, masuk unit.
Makanya masuk unit dulu apa, pastikan unitnya udah masuk, kalau enggak ya seperti itu. Units, enter. Inci, pantesan ya, kita ambil milimeter. Oke, ulang lagi, kebetulan tadi sudah ini ya, sudah ada, kita tinggal insert, enter, skala gambar, satuannya milimeter, oke. Mau disimpan di mana? Di sini. Skalanya berapa? Skalanya 1. Kalau ini defaultnya 1 ya, jadi tinggal di enter atau kamu ketik 1 silakan. Enter, di sini digambar. Tanggal digambar 22, 02, 22. Oke. Iya, di situ ya. Jadi sekali lagi perhatikan unitnya. Tadi salah masukin unit, tinggal ini kan. Nah, tinggal nanti dikasih ini ya, di ini kalau mau di edit gimana Pak? Diklik saya 2 kali cepet? Iya, di tanggal diperiksa masukin berapa nih? Nama mahasiswanya Rio, ya kita ambil Rio. Tambahin Rio. Oke, ya, si Rio. Nah, sekarang ini kan kecil nih ya. Kita mau secara keseluruhan, ini kan kegedean. Kita mau secara keseluruhan dikecilin gitu ya. Ya, ketika kita pilih ini, ya ini ngambilnya nggak bisa dari sini. Edit, ada edit atribut, define atribut, manage atribut. Ya, ini tadi sama ya. Ya, dari sini ya. Dari sini saya ambil, oh nggak ada juga di sini ya. Edit atribut, tunggu. Yang apa perintah editnya ada di sini ya. Saya perintahnya agak lupa-lupa. Insert more option. Iya. Manage atribut. Ya, manage atribut ya. Di sini nih, manage atribut. Perintahnya Batman ya. Ini ya asik nih perintahnya. Batman. Cuma T-nya ada 2. Batman. Batman enter. Ya. Di sini bisa di apa di apa namanya? Gambar yang apa sorry apa nih? Angka-angka yang terlewat dari kotak ini bisa dikecilin secara tetap. Di sini ada tanggal ya. Kita pilih tanggal, kan ini tanggal ya, masih ingat. Ini tanggal. Terus di edit. Nah, nih, edit. Editnya dari sini. Iya, ini jadi berapa? 2,5. 2,5, oke. Ini bersifat permanen maksudnya. Jadi nanti kecilnya jadi 2,5 ini permanen. Kalau enggak, dia di insert lagi, jadi gede lagi gitu. Jadi kembali ke awal. Terus ini tanggal diperiksa, edit, 2,5. Oke gitu ya. Nah, inputnya nggak bisa dari sini nih. Ya, inputnya nggak bisa dari sini. Nah, kalau sudah play, oke. Untuk inputnya lebih mudah ya, tinggal klik 2 kali. Nah, di sini tanggal diperiksanya misalnya kita ganti dengan tanggal 23 bulan 3 2003. Play, oke. Ya, dia otomatis kecil. Iya, dan seterusnya. Untuk ngisi ini ya tinggal sama ya tadi ya, klik 2 kali,
ini gambarnya apa? Nama gambarnya tinggal pilih dulu di sini, ngisinya ke sini. Namanya obeng bunga. Ya, bunga. Play, kalau play nggak perlu keluar. Kalau oke langsung keluar gitu ya. Obeng bunga, nama kampus, kampus apa nih? Kampusnya PNJ, oke lah PNJ aja lah. Kalau kamu okein, keluar gitu. Tapi kalau dia apa, di apply dia nggak perlu keluar dulu. Nama nomor gambar misalnya apa nih? PM, ENJ, mahasiswa, 000, ya biasanya orang sombong banget ya, 4 sampai apa, sampai 5 angka gitu ya. 000, 10 ya, sampai 5 angka, 0010. Play dulu sebelum pindah. Kalau enggak, ya ini ganti si siapa tadi, Ihsan ya. Ihsan. PK gak ya? Enggak ya. Ini nggak bisa apa, nggak bisa nama panjang ya. Jadi oke. Iya. Ya, seperti itu. Jadi kalau untuk mengedit secara permanen, kita pakai apa tadi? Pakai, ya lupa lagi saya. Pakai ini ya, manage. Ya. Kemudian kalau kita mau sinkroniskan, ya kita kembali ke drawing 1. Ini sudah benar ya. Disinkronize, sini ada synchronize. Select. Terus kita jawab dengan yes. Ya. Apa itu synchronize? Misalnya begini ya. Ini saya ganti, saya sudah blok di sini. Ya, saya langsung ambil saya apa tadi? Insert. Ya, browse. Kepala gambar. Open. Milimeter. Oke. Oke, enter. Di sini tanggal, saya tanggalnya aja. 22,2222. Oke, kita lihat. Nah, jadinya seperti ini. Next kita synchronize. Yes. Wah, nggak bisa ya. Block, synchronize, select, ini, jawab dengan yes. Oh iya, ini tetap nggak berubah ya. Harus di sini ininya di blok ya. Blok ini kembali ke gambar awal, ya blok more option, kepala gambar, iya. Ya, seperti itu ya tentang ini. Ini nanti tinggal dicari bagaimana caranya supaya dia tetap ya. Next kita ke properti. Properti ini gampang ya.
Ya, kalau sudah blok, langsung ke grup dulu ya sebelum ke properti, kita ke grup. Grup itu hanya menyatukan beberapa gambar dan itu hanya berlaku di sini gambar ini saja, tidak bisa dipindahkan, nggak bisa di apa, disimpan dan lain-lain. Misalnya saya punya beberapa lingkaran, misalnya 2 lingkaran ya. Ya, blok pastinya lebih dari satu objek. Ya, kalau cuma satu objek saja nggak usah diblok gitu ya. Ya, ini ada 3 objek ya. Kemudian saya pilih blok, new buat blok. Sorry, grup ya grup. Buat grup, saya buat grup. Klik grup di sini atau ketik grup ya. Di sini disuruh select dulu, pilih objek. Ini dengan ini saya akan jadikan satu grup. Enter. Kalau mau dinamain boleh ya, kasih nama. Kalau tanpa nama juga boleh. Enter. Ini akan jadi satu grup. Ya. Nah, itu ya. Kalau saya simpan, dia langsung nih. Kalau grupnya banyak, sebaiknya diberi nama. Ya. Kemudian saya buat grup baru nih. Saya buat grup baru. Grup yang sudah ada, saya tambahin dengan grup ini. Enter. Gitu ya. Jadi ada 2 grup tanpa nama. 2 grup tanpa nama. Kita ke manage, group, group edit. Nah, ini grup manager ya. Nah, karena kita nggak ngasih nama, maka grup itu nggak muncul di sini. Untuk memunculkan dia, ada berapa grup yang ini, kita tinggal kasih ini. Include. Nah, ada 2. A1 dan A2. Ya, namanya bisa kita ganti di sini. Grup name, misalnya nama apa 2. Yang A1 yang mana tadi? Lupa saya. 2 lingkaran nih. 2 lingkaran. Ya, 2 lingkaran. Kalau sudah, oke. Kita coba lagi. Mana grup nih? Ini ya, grup manager. Oh iya, ini harus ini ya, harus pilih dulu, baru ketik new ya, klik new. Rename atau rename ya, bisa. New juga bisa ya, new. Ya, kita namain dia grup apa tadi? Coba aja ya, saya coba ya, coba 1. Ya, new coba 1. Sorry, kalau ini sorry, salah. Ya, saya jarang pakai ini grup-grupannya. Ya, ini saya pilih dulu A1, kemudian rename, ada rename lah. Rename dengan nama coba 1. Kalau sudah, oke. Kita kembali lagi, grup manager. Iya. Enter. Ya. Ya repotnya kalau tidak dinamakan. Tapi kalau nggak dinamakan seperti ini. Jadi saran nanti diacak-acak aja ini ya, dicoba-coba aja semuanya. Bagaimana menamakan yang grup yang tidak punya nama, kemudian dikasih nama. Ya, grup member list. Ya. Saran saya kalau membuat grup ini udah satu grup ya. Ada jadi 2 grup. Misalnya ini saya mau jadikan satu grup. Ya, misalnya saya buat grup baru, grup. Nah, ke apa? Pinggir-pinggir ini saya mau jadikan satu grup. Ya, enter. Jangan lupa ketika untuk memudahkan, klik name, terus kasih nama name-nya. Misalnya tadi apa nih? Garis tepi. Garisnya. Garis doangnya. Nggak, dia nggak boleh di apa? Nggak boleh di enter.
Next kita coba Group Manager. Nah, ada garis tepi. Ini nggak bisa dipanggil ya. Jadi grup-grup ini nggak bisa dipanggil, nggak bisa dia hanya menjadikan ini satu grup. Ya, tidak bisa disimpan, tidak bisa dipanggil. Kamu ini tinggal di copy gitu ya. Jadi untuk memudahkan. Ini seperti misalnya kita buat gedung pertemuan. Nah, ruang istirahat dijadikan satu grup, ruang ini dijadikan satu grup dan lain-lain gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya ada perubahan interior, katanya kursinya mau dipindahin. Ini misalnya jadikan kursi ya. Ini kursi-kursi ini saya pindahkan ke depan gitu, saya depan ya. Depan di sini gitu ya. Ini akan pindah ke depan. Terus kalau ini dipindahin sekalian gitu dan seterusnya. Iya, gitu ya. Jadi dia hanya untuk menyatukan beberapa objek untuk dihitung menjadi satu objek, satu entitas. Jadi fungsi grup seperti itu. Itu tadi grup. Boleh, kalau dihapus gimana? Kita coba lihat. Grup manager. Iya, masih ada ternyata ya. Terus A1 iya, setahu saya memang grup itu ini A1, point name, new, add, select objek ya. Kalau add berarti nambah. New, reorder, oke ya. Ini manggil, saya udah coba berapa kali memang tidak bisa dipanggil ya. Kalau sudah oke. Ya, grup yang pernah ada di sini ya. Grup garis dan seterusnya. Itu saja tentang grup ya. Nanti tinggal di ini ya di yang pasti grup itu biasanya saya pakai untuk apa memudahkan proses apa terjadi perubahan ketika terjadi perubahan. Misalnya ini ya. Nah, ini kan satu grup nanti ya. Dijadikan satu grup. Kemudian kita mau putar gitu ya, tinggal di rotate gitu ya. Misalnya dia jadi satu grup, tinggal di rotate enter, ya tinggal di rotate gitu. Rotate 90 derajat. Karena dia ukurannya jadi A4, tinggal nanti digrupkan gitu ya. Ya misalnya ini saya buat ini ya. Iya, kemudian ini saya grupkan, jadikan grup tanpa nama ya, enter. Kemudian saya rotate dia, rotate, enter, base pointnya, and iya, sehingga kita nggak perlu merotate ya. Kebayangnya kalau bunga daunnya banyak, ya kamu pilih satu-satu gitu ya. Pohonan, ya cukup dijadikan satu grup pohonan itu, nanti dia bisa jadi mudah untuk dipindahkan. Daripada pindahin pohon, batangnya dulu, daunnya satu-satu ya, buahnya belakangan ya, aduh. Belum kalau buahnya matang, kita nggak bisa tinggal diam tuh. Nah, kira-kira itu. Untuk measure ini hanya untuk mengetahui saja berapa distance ini. Ya, fast point-nya dari sini ke sini berapa nih gitu ya. Ya, ada angka 390. Ya, sekali dia dipanggil kita bisa menggunakan yang ada di sini. Berapa radius? Radius mana nih? Ini radiusnya berapa gitu. 33,39. Berapa sudutnya? Sudut mana? Sudut antara ini dengan ini. Ya, sudutnya adalah 90. Hanya informasi saja. Ya, berapa area? Area dari sini ke sini
ke sini ya. Kalau sudah enter, ini areanya adalah 103.41,09 mm. Ya, apalagi dan seterusnya ya. Volume pasti ke ini, ke apa? 3 dimensi. Apalagi nih? Kalkulator gampang ya, kalkulator klik saja, nggak perlu nyari kalkulatornya teman. Cukup klik kalkulator di sini. Atau kalkulatornya Windows, ya sama saja ya. Hitungan misalnya 9 kali 9 berapa tuh ya? 9 kali 9 sama dengan yang mana nih? Ini nih. Oh ya 81 ya. Benar gak ya? Benar ya. Next. Pilih semua, select all. Ya, kepilih semua gampang ya. Terus apa lagi nih? Quick select. Quick select. Saya baru buat ini ya, ada color ya, mau per color, mau per ini dan lain-lain. Enggak ini ya. Next kita ke copy paste. Di sini copy dan paste. Bedanya kalau kamu pakai copy, select objek, ini hanya berlaku di sini saja gitu ya. Yang hanya berlaku di AutoCAD saja gitu ya. Kalau mau dibuat ini kamu copy, terus dipindahin ke Word, harus menggunakan copy yang ada di sini, clipboard. Jadi nanti kalau ditanya, ini saya mau copy ke Word, gimana caranya? Nggak bisa pakai perintah copy seperti ini. Ya, harus menggunakan perintah copy clip. Copy apa copy clip? Copy clip. Nah ini ya, copy clip. Enter. Saya pilih, enter. Ya, nanti bisa dipaste ke Word, Excel. Di sini ada kalau nggak bisa, kalau nggak salah, nah, kepala gambar ya. Kemudian saya paste di sini. Gitu ya, pastenya gede banget ya. Ya, ini pasteannya. Ya nggak sebagus yang kita bayangkan lah. Next kita copy dan cut. Nah, copy dan cut kita langsung ke mana nih? Properties. Properties itu kalau kita klik kanan mouse kita paling bawah ada option. Tapi kalau kita memilih sebuah gambar, saya pilih ini ya. Saya klik kanan, properties. Di sini muncul ya. Atau kalau versi ketiknya kita ketik Pro, PR ya, properties. Ya muncul juga sama. Atau klik dari sini, properties. Ya, banyak pilihan. Apa itu properties keterangan? Di sini sama ya yang ada di sini. By layer, apa nih? Warna, objek, dan lain-lain ya. Masih aktif kan ya? Masih ya. Ini sama saja semuanya isinya ya. Transparan ada di sini semua. Ya, ini ya transparan ada kan ya. By layer. Jadi saya jelasin dari sini saja. Misalnya yang ini, ya saya ganti colornya jadi merah. Ya, kalau sudah di escape, nah dia jadi merah gitu ya. Layarnya saya pindahin, layarnya nggak ada yang lain ya, baru satu layar, oke lah. Line type-nya diganti dan seterusnya. Terus di sini ada match properties, Itu membuat sebuah objek satu properti dengan objek lainnya. Saya pilih ini, propertinya dia, ini saya samakan dengan propertinya ini. Enter. Ya, ini bisa beberapa ya. Ini juga saya samain, ini juga saya samain jadi merah semua ya. Ini nggak mau nih, kenapa nih? Ya, dan seterusnya. Ya, jadi merah. Match property itu propertinya orang lain di ke ini kan match property. Ini iya, terus pindahin ke sini nggak mau dia, nggak kenal katanya. Oke itu semua ya. Block, properties, group, utilities dan report. Utilities, volume ya, volume oke lah. Kalau volume sebenarnya buat ini ya. Ini saja kita apa? Kita extrude.
Ya, agak lambat nih. Enter. Tingginya berapa nih? Tingginya 10. Ya, tingginya 10. Ini ya, tingginya 10. Next kita coba measure volume. Enter. Wih, ya. First corner point. Objek ya ini ya 35.000 sekian milimeter kubik. Oke, kita sudah coba semua ya. Tentang nyoba-nyoba properti ini tinggal dirubah-rubah saja ya. Yang pasti kalau kita pilih ini, ya kita bisa lihat nih. Tingginya adalah 10, angle-nya 0, dan seterusnya ya. Nah ini misalnya saya pilih, banyak ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, kalau nggak ada pertanyaan, kita masih punya waktu ya. Masih punya waktu berapa menit nih? Mudah-mudahan belum ngantuk ya. Silakan yang sudah siap presentasi.